Coba bayangin deh, kamu itu seorang fotografer sukses di New York, hidupnya glamor, serba sibuk. Terus, tiba-tiba, cuma karena satu berita di koran, hidupmu berbalik 180 derajat dan kamu terseret ke dunia yang paling kelam, deretan terpidana mati. Nah, itulah yang persis terjadi pada Toshi Kazama. Ini adalah kisah tentang bagaimana lensa kameranya bukan cuma menangkap gambar, tapi jadi saksi bisu di ambang pintu kematian. Saya pikir saya akan melihat monster. Kalimat ini datang langsung dari Toshi Kazama sendiri. Dan ini adalah inti dari seluruh perjalanannya. Itu adalah prasangka yang dia bawa saat pertama kali melangkahkan kaki ke penjara dengan keamanan maksimum, sebuah prasangka yang ternyata bakal hancur berkeping-keping. Oke, kita mundur dulu ke tahun 90-an. Saat itu, Toshi Kazama punya kehidupan yang mungkin diimpikan banyak orang. Dia fotografer komersial ternama di New York. Tapi di tengah semua kilatan lampu blitz dan kesibukan kota, ada satu berita tragis di halaman koran yang berhasil menarik dia keluar dari dunianya. Berita itu tentang seorang remaja yang divonis mati. Rasa penasaran Kazama jadi kuat banget. Sampai kayak obsesi. Dia ngerasa dia harus ketemu anak itu. Dia nggak sadar kalau keputusannya ini bakal mengubah total jalan hidup dan karirnya untuk selamanya. Urusan birokrasi penjara kan nggak gampang ya. Tapi setelah berjuang mati-matian, Kazama akhirnya dapat izin. Nah pas dia siap-siap mau ke sana, di kepalanya udah kebayang macam-macam. Dia pikir bakal ketemu sosok monster yang melakukan kejahatan mengerikan, persis seperti yang ada di berita. Dan disinilah, boom, jurang antara ekspektasi dan realitas itu kebuka lebar banget. Kazama datang dengan bayangan bakal ketemu monster, tapi yang dia temui adalah Michael Sean Barnes. Kazama sendiri mengenang, anak laki-laki yang muncul di hadapan saya hanyalah seorang anak biasa yang bisa saya temui di mana saja. Pertemuan itu benar-benar ngeguncang semua keyakinannya. Dan ini detail tragis dari kasus Barnes. Dia baru 17 tahun, punya keterbatasan intelektual yang parah. Juri sebenarnya merekomendasikan hukuman seumur hidup loh, tapi hakimnya menolak dan langsung menjatuhkan hukuman mati. Kasus inilah yang pertama kali bikin Kazama melek, ngelihat betapa rumitnya dan menurut dia betapa nggak adilnya sistem peradilan. Pelan-pelan, pekerjaan ini mulai memakan emosi Kazama. Ini bukan lagi sekedar motret, tapi udah tentang menjalin hubungan dengan orang-orang yang hidupnya tinggal menghitung hari. Salah satu kisah yang paling memilukan adalah tentang Sean Sellers. Sean Sellers ini dihukum mati atas 3 kasus pembunuhan. Seiring waktu, dia menganggap Kazama sebagai temannya. Dia bahkan sampai mengundang Kazama untuk jadi saksi di saat-saat terakhirnya. Coba bayangin, dapat permintaan seberat itu. Saking beratnya, Kazama nggak sanggup memenuhinya. Dia memutuskan untuk tidak datang. Walaupun dia nggak ada di sana, pikiran Kazama nggak bisa berhenti ngebayangin proses yang dingin dan sangat terhitung itu. Prosedur 3 suntikan. Pertama untuk menenangkan, kedua untuk menidurkan, dan yang terakhir tepat jam 1:10 pagi untuk mengakhiri hidup. Begitu sistematis, begitu klinis, seolah-olah bukan lagi merenggut nyawa manusia. Dan dampak dari prosedur klinis itu ternyata sangat manusiawi dan mendalam. Selama 3 bulan setelah eksekusi Sellers, Kazama hancur. Dia merasa seperti mayat hidup, benar-benar mati rasa karena duka yang mendalam. Dia nggak bisa ngapa-ngapain, depresi berat. Nah dari sini, ceritanya mengambil sebuah tikungan yang sangat dramatis dan personal. Perspektif Kazama, yang selama ini dibentuk dari balik jeruji besi, bakal diuji dengan cara yang paling brutal. Jadi gini, suatu malam di tahun 2003, pas dia lagi jalan pulang sama putrinya di New York, kota yang dia sebut rumah, dunianya tiba-tiba menjadi gelap. Ya, Toshi Kazama diserang secara brutal oleh orang asing. Sebuah pukulan keras di kepala membuatnya tak sadarkan diri. Ironis banget kan, pengamat hukuman mati itu kini justru menjadi korban kejahatan yang keji. Akibatnya sangat parah dan permanen. Dia koma selama 5 hari. Waktu sadar, dia harus menerima kenyataan pahit. Gangguan pendengaran, masalah keseimbangan, dan bekas luka di kepala yang akan selalu mengingatkannya pada malam itu. Dan yang paling bikin geram, pelakunya gak pernah tertangkap. Nah, disinilah letak ironi terbesarnya. Banyak orang mungkin bakal mikir pengalaman ini bakal bikin dia haus darah dan jadi pendukung hukuman mati. Tapi yang terjadi justru sebaliknya. Kazama menolak mentah-mentah gagasan balas dendam. Posisinya sebagai korban justru makin menguatkan penentangannya terhadap hukuman mati. Melalui pengalamannya, Kazama jadi sadar akan sesuatu yang lebih dalam. Narapidana bukanlah satu-satunya korban dalam sistem hukuman mati. Ada lingkaran penderitaan lain yang lebih luas, yang seringkali tersembunyi dari mata publik.
Dan kata-kata ini bukan datang dari seorang aktivis, melainkan dari seorang petugas penjara, orang yang tugasnya melaksanakan eksekusi. Mereka, para sipir, juga menanggung beban psikologis yang berat. Mereka sampai memohon pada Kazama untuk menceritakan kisah mereka kepada dunia. Ini jadi bikin kita mikir kan, kalau negara memerintahkan sebuah pembunuhan dan sekelompok orang yang melaksanakannya, siapa yang sesungguhnya menanggung beban psikologis dari tindakan itu? Ternyata, sistemnya itu sengaja dirancang untuk memecah tanggung jawab. Di Amerika, saat pakai kursi listrik, ada beberapa tombol, tapi hanya satu yang aktif. Di Jepang, untuk hukuman gantung, ada 3 tuas yang mengendalikan pintu jebakan. Dengan cara ini, nggak ada satu orang pun yang merasa dirinya adalah sang eksekutor satu-satunya. Tapi, di tengah semua cerita kelam ini, karya Kazama ternyata membawa secercah harapan. Pada tahun 2005, dalam sebuah kasus bersejarah yang dikenal sebagai Roper lawan Simmons, foto-fotonya tentang narapidana remaja menjadi bukti di Mahkamah Agung AS. Hasilnya, luar biasa. Hukuman mati untuk anak di bawah umur resmi dihapuskan di Amerika. Fotonya benar-benar membantu mengubah hukum. Tapi kemenangan di Mahkamah Agung itu, bagi Kazama hanyalah satu langkah kecil. Perjuangannya masih jauh dari selesai. Masih ada nyawa lain yang menantinya di ujung sana. Sekarang, fokusnya tertuju pada Krista Pike. Ia divonis mati atas pembunuhan brutal yang dilakukannya saat berusia 18 tahun. Kazama pernah memotretnya. Dan sekarang, dengan tanggal eksekusi yang semakin dekat di tahun 2026, ia benar-benar berpacu dengan waktu untuk menyelamatkan nyawanya. Dan ini menyisakan satu pertanyaan besar untuk kita semua. Karya Toshi Kazama pernah membantu mengubah hukum di sebuah negara. Pertanyaannya sekarang, mampukah kekuatan lensanya dan keyakinan teguhnya sekali lagi mengubah takdir dan menyelamatkan satu nyawa lagi?